Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti UTS video statistik lanjutan dan akan membahas materi tugas 7. Terima kasih kepada Ayahanda Sahada SPD MPD selaku dosen pengampu statistik lanjutan. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Mufarika Imnur dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2009-025-0008. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang agresi linear berganda, membahas hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen atau sering disebut dengan agresi berganda. Dinamakan berganda atau bukan berarti variabel bebas berjumlah 2, tetapi bisa berjumlah 2 atau lebih. Rumus matematis untuk agresi berganda adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan seterusnya, seperti yang tertera pada slide tersebut. Atau secara lengkap dapat juga ditulis dengan sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 dan seterusnya ditambah dengan E. Seperti yang tertera pada slide tersebut, Y sama dengan variabel dependen atau bergantung, A sama dengan koefisien atau konstanta agresi, B123 sama dengan koefisien untuk variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. X1, X2, X3 dan seterusnya merupakan variabel independen pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan E sama dengan error. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Untuk mengetahui hubungan dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Rumus analisis korelasi yaitu seperti yang tertera pada slide tersebut, di mana X merupakan variabel independen, Y merupakan variabel dependen, dan E merupakan banyaknya sampel. Contohnya seperti berikut: data mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Pertanyaannya yaitu, buatlah diagram pancar atau data-data dari data-data tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan korelasi Pearson dengan mencari nilai korelasi dan menentukan jenisnya. Diagram pancar yaitu seperti yang tertera pada slide tersebut. Garis biru dinyatakan sebagai biaya iklan dan garis merah dinyatakan sebagai biaya penjualan. Jenis korelasi yang berbentuk sebagai korelasi positif, jika variabel X dan Y adalah hubungan, maka diagram pancarnya adalah lurus atau teratur. Apabila diagram pancarnya tidak teratur, artinya kenaikan atau penurunan X pada umumnya tidak diikuti oleh naik turunnya Y, maka dikatakan X dan Y tidak berkorelasi. Kuat dan tidak hubungan antara X dan Y bila dapat dinyatakan dengan fungsi linear atau sama dengan paling dekat, diukur dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi atau R. Nilai koefisien korelasi paling sedikit yaitu -1 dan paling banyak yaitu 1. Jika X sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut: -1
1 kurang lebih R kurang lebih dari min 1 dan R lebih besar dari positif 1. Contoh yang kedua yaitu mengenai data matematika dan sistematik dari 10 mahasiswa. Pertanyaannya yaitu menghitung koefisien korelasi range-nya dengan korelasi atau dengan korelasi Spearman. Dan yang kedua yaitu menyebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi range Spearman adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel dengan data ordinal atau data bertingkat atau data ranking. Disimbolkan dengan RS. Koefisien korelasi range Spearman adalah RS sama dengan 1 kurang 6 dikali D pangkat 2 dibagi N dalam kurung 2 N pangkat 2 dikurang 1. Dengan keterangan RS sama dengan koefisien korelasi range Spearman, D sama dengan selisih ranking dan N banyaknya pasangan ranking. Untuk menghitung koefisien korelasi peringkat dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi ranking. Pemberian ranking dimulai dari data terkecil Jika ranking sama diambil rata-rata. Yang kedua, setiap pasangan peringkat dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Yang keempat, nilai RS dihitung dengan rumus di atas. Itulah penjelasan dari tugas 7 statistik lanjutan. Terima kasih kepada semua teman-teman, kakak-kakak, dan dosen pengampu saya yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Saya juga meminta dan membuka saran untuk masukkan tugas video saya yang dimana akan saya gunakan untuk menjadi bahan acuan pembelajaran saya. Apabila ada kesalahan kata datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.